Hai anak-anak grade 4, bagaimana kabarnya kalian? Miss bersyukur karena hari ini kita masih bisa dipertemukan melalui video pembelajaran IPS di tematik 4I. Buku terakhir kalian di kelas 4. Persiapkan buku tematik 4I dan alat tulis kalian. Dan berikut adalah halaman yang akan kita pelajari untuk hari ini. Seperti yang kita ketahui, kekayaan sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Perhatikan peta pada halaman 53. Inilah peta persebaran sumber daya pertanian di Indonesia. Mari kita amati peta berikut ini dan temukan daerah penghasil sumber daya pertanian di Indonesia yang nantinya kita akan tuliskan pada halaman 54. Dan juga perhatikan peta persebaran sumber daya alam barang tambang di Indonesia yang terdapat pada halaman 54. Setelah kalian sudah mengamati dengan seksama, kita coba kerjakan yuk dengan jenis sumber daya alam yang sudah Miss tentukan. Silakan pause videonya dan kalian tuliskan daerah mana saja yang sudah menghasilkan sumber daya alam berikut ini. Apakah sudah selesai anak-anak? Miss bantu ya. Anak-anak boleh menambahkan jawaban yang akan Miss berikan pada jawaban yang sudah kalian tuliskan. Selanjutnya kita akan membahas tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia yang terdapat pada halaman 55 sampai 57. Anak-anak silakan membaca terlebih dahulu, lalu setelah itu kita akan membahas pertanyaan pada halaman 57 secara bersama-sama. Kita mulai untuk membahas pertanyaan pada halaman 57. Nomor yang pertama, padi dan jagung banyak ditanam di daerah. Jawabannya adalah daerah Jawa. Nomor kedua, hasil hewan ternak yang dihasilkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah. Jawabannya adalah sapi, kerbau, kuda, dan babi. Pertanyaan nomor ketiga, salah satu contoh hasil perkebunan adalah. Anak-anak boleh menjawab sesuai dengan keinginan anak-anak. Contohnya kelapa sawit, cengkeh, ataupun kina. Pertanyaan nomor keempat, barang tambang yang dihasilkan oleh Provinsi Nangro Aceh Darussalam adalah. Jawabannya emas, perak, gas alam, dan minyak bumi. Pertanyaan terakhir, nomor yang kelima, pertambangan timah banyak dihasilkan dari daerah. Jawabannya adalah Bangka Belitung dan juga Riau. Materi selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang dapat anak-anak lihat pada halaman 83 sampai 85. Selesai membaca, Miss akan memberikan 5 sumber daya alam dan kalian boleh menuliskan kegiatan ekonomi apa yang berkaitan dengan sumber daya alam yang sudah Miss berikan. Perhatikan gambar berikut ini. Miss bantu kembali ya untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Silahkan ditambahkan pada jawaban kalian.
Kita lanjutkan materi kita hari ini ke halaman 99. Di halaman tersebut tersedia 4 gambar dan kita akan mengamati serta menjawab pertanyaan yang sudah tersedia. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita diskusikan bersama. Pertanyaan pertama, apa saja kegiatan yang ada pada masing-masing gambar? Kegiatan yang bisa kita lihat pada masing-masing gambar bervariasi. Ada yang bekerja bakti, membuang sampah sembarangan, menebang pohon di hutan, dan ada juga yang menanam pohon. Pertanyaan kedua, manakah gambar yang menunjukkan kegiatan pelestarian lingkungan? Misi yakin kalian bisa jawab dengan benar. Jawabannya adalah gambar A dan D. Pertanyaan nomor 3, manakah gambar yang menunjukkan kegiatan perusahaan lingkungan? Anak-anak bisa jawab kan? Ya, gambar B dan C. Nomor keempat, apa manfaat kegiatan pada gambar A dan D? Manfaat dari bekerja bakti dan menanam pohon jelas untuk melestarikan lingkungan, menjaga agar ekosistem tetap utuh. Pertanyaan nomor 5, apa dampak kegiatan pada gambar B dan C? Membuang sampah sembarangan dan menebang pohon di hutan merupakan contoh sikap tidak melestarikan lingkungan. Salah satu dampak atau akibat yang terjadi jika kita melakukan gambar B dan gambar C, maka akan terjadi bencana alam yang disebabkan oleh manusia sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan pada halaman 102 sampai 103. Keseimbangan lingkungan artinya antara komponen biotik, makhluk hidup dan abiotik, makhluk tidak hidup berada dalam komposisi yang tepat. Keseimbangan dapat terganggu apabila terjadi perubahan akibat hilangnya suatu komponen atau bagian dari lingkungan tersebut. Faktor yang dapat menyebabkan perubahan tersebut adalah faktor kegiatan manusia ataupun alam. Ada 3 kelompok kegiatan utama manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan, yaitu pengundulan hutan, eksploitasi yang berlebihan, dan pencemaran. Kegiatan yang pertama adalah pengundulan hutan. Peningkatan jumlah populasi manusia mencapai 7,6 miliar telah menyebabkan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap lahan. Hutan dibabat secara besar-besaran atau dibakar menjadi lahan gundul. Hutan yang semula lebat berubah menjadi lahan permukiman, pertanian, perkebunan, dan industri. Bagaimana dampak pengundulan hutan tersebut? Dampak yang pertama yaitu terganggunya keseimbangan lingkungan. Penggundulan hutan dapat menyebabkan hilangnya satu jenis atau beberapa jenis tumbuhan dan hewan. Hilangnya satu jenis tumbuhan atau hewan akan berakibat terputusnya aliran rantai makanan. Jika aliran rantai makanan terputus, maka keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Dampak yang kedua, masuknya hewan liar ke daerah pemukiman. Penggundulan hutan juga menyebabkan sejumlah hewan kehilangan habitat dan sumber makanan alami. Akibatnya, beberapa hewan liar terpaksa masuk ke suatu daerah yang bukan habitatnya dan memangsa hewan ternak, bahkan manusia. Ketiga, rawan terhadap bencana. Penggundulan hutan menyebabkan hutan tidak lagi berfungsi sebagai daerah resapan air. Hutan telah berubah menjadi lahan terbuka, kering dan tandus. Lahan yang sedemikian seringkali mendatangkan bencana, baik berupa banjir, longsor, maupun kekeringan. Yang keempat, musnahnya sejumlah tumbuhan dan hewan. Penggundulan hutan dapat menyebabkan sejumlah tumbuhan dan hewan mengalami kepunahan. Kegiatan yang kedua yaitu eksploitasi yang berlebihan. Eksploitasi yang berlebihan seringkali dilakukan terhadap tumbuhan dan hewan.
Hutan ditebangi secara besar-besaran untuk mendapatkan kayu. Ikan ditangkapi dengan menggunakan pukat harimau dan dinamit. Eksploitasi secara berlebihan mungkin dapat mendatangkan hasil yang berlimpah untuk sesaat. Namun, untuk jangka waktu yang lama akan mendatangkan kerugian. Contohnya, eksploitasi ikan dengan menggunakan dinamit akan menyebabkan sejumlah ikan dari berbagai ukuran dan usia menjadi terbunuh. Kondisi yang demikian menyebabkan populasi ikan menurun drastis sehingga akan merugikan nelayan itu sendiri dalam waktu yang lama. Kegiatan yang ketiga yaitu pencemaran. Pencemaran atau polusi merupakan peristiwa masuknya berbagai bahan pencemar ke suatu lingkungan, sehingga kualitas lingkungan menurun. Pencemaran dapat terjadi pada udara, air, dan tanah. Pencemaran udara dapat berasal dari asap pabrik atau industri dan asap kendaraan bermotor. Pencemaran air dapat berasal dari buangan atau limbah rumah tangga, industri, dan lahan pertanian. Pencemaran tanah kebanyakan berasal dari lahan pertanian atau perkebunan, yaitu berupa pupuk buatan dan pestisida. Akhirnya selesai sudah semua penjelasan tentang sumber daya alam dan perubahan lingkungan yang terjadi dalam kehidupan kita. Anak-anak, lingkungan adalah milik kita bersama, jadi perlu kita jaga bersama-sama juga, supaya nantinya kita tidak menyesal. Sekian dari Miss Maya, jangan lupa mengerjakan setiap tugas yang diberikan, tetap jaga kesehatan, banyak berdoa, dan terus bersemangat untuk belajar. Kita pasti ketemu lagi. God bless you.